Oase Ramadan, penyejuk dahaga iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara yang dimuliakan Allah, sebentar lagi tak terasa kita akan berpisah dengan Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, di mana Idul Fitri ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita, di mana pada hari raya Idul Fitri kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sejak kita keluar dari rumah kita menuju tanah lapang. Saudara rahimakumullah, ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu ketika Ramadan telah usai, maka biasanya banyak di antara kita yang mengalami kelesuan di dalam beribadah. Maka disinilah pentingnya kita menjaga semangat ibadah kita, agar semangat yang telah kita bangun selama bulan suci Ramadan ini mampu kemudian menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika pada bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Penting sekali kita merenungkan pesan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kalian hamba rabbani dan janganlah menjadi hamba Ramadan. Hamba rabbani adalah orang-orang yang selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dalam bulan suci Ramadan, tapi mereka terus menyembah Allah sampai keluar dari Ramadan ini. Justru Ramadan datang kepada kita untuk mempersiapkan manusia-manusia yang siap untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dari Ramadan. Ramadan ini adalah madrasah bagi kita untuk mencetak kita. Siapakah di antara kita orang-orang yang kelas keimanannya bisa naik, kelas ketakwaannya bisa naik. Makanya tujuan Ramadan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la'allakum tattaqun. Itu supaya kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, untuk menjadi manusia yang bertakwa ini dibutuhkan keistiqomahan. Dibutuhkan kemampuan kita untuk mempertahankan ibadah-ibadah yang telah kita bangun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada orang-orang yang istiqamah. Dalam surah Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang, innal ladina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan malaikat ini turun? Menurut para mufassirin, malaikat turun kepada orang yang istiqamah ya ketika ia menjelang kematiannya, ketika ia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam kondisi demikian itulah kondisi yang paling terlemah yang dihadapi oleh manusia. Maka malaikat turun kemudian mengatakan kepadanya, la takhafu, jangan kau takut menghadapi apa yang terjadi setelah kematian, wala tahzanu, dan jangan kau bersedih meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri yang mungkin akan kamu tinggalkan di dunia ini. Itulah manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah. Dalam salah satu hadis, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak.
Ya Allah, berilah informasi kabarkan kepadaku tentang Islam yang aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu beristiqamahlah. Ada beberapa hal yang membantu kita untuk istiqamah. Yang pertama adalah hendaknya kita melakukan amal itu dengan tekun. Tidak melakukan amal asal-asalan. Ketika kita akan membaca Al-Quran, maka buatlah target dalam bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan sebuah amalan, maka hendaknya ia melakukan dengan itqan, dengan serius, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan manajemen yang bagus. Jadi amal yang kita kerjakan untuk akhirat juga perlu kepada manajemen yang rapi, bukan asal melakukan amalan-amalan. Bukan ketika membaca Al-Quran, ketika ingin saja kita membaca Al-Quran, ketika ingin saja kita melakukan sholat sunnah, tapi itu hal-hal yang telah diprogram di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan amal-amal secara berkesinambungan. Ya. Inna ahabbal amal indallahi adwamuhu wa in qalla. Sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu berkesinambungan meskipun amalan-amalan itu kecil. Kita membaca Al-Quran setiap hari dalam 3 ayat dan itu kita kerjakan setiap hari, itu jauh lebih baik daripada kita membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz kemudian 10 hari yang akan datang baru kita baca kembali. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita istiqamah dalam beramal adalah yaitu kita melakukan sebuah amalan pada waktu yang tepat. Ada momen-momen di mana pada waktu tersebut kita mengerjakan amal-amal tertentu dan itu mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika kita mendengarkan azan, maka amalan yang paling utama pada saat itu adalah kita menjawab azan dan berdoa setelah azan. Ketika kita tiba pada 1/4 malam, maka amalan yang tepat pada waktu itu adalah sholat malam dan membaca Al-Quran. Kemudian pada hari Jumat ada amal-amalan yang juga disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengetahui kapan kita melakukan sebuah amal-amalan itu bukan karena amalan itu kecil, tapi amalan itu besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini sebagai orang-orang yang istiqamah dan mampu mempertahankan semangat amal yang telah kita bangun selama bulan suci Ramadan. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Ramadan, penyejuk dahaga iman dan takwa.